Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zadul Wasil, NIM 1908102011004. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS akuntansi biaya, di mana pada tugas UAS kali ini terdiri dari dua soal, di mana soal yang pertama yaitu tentang proses costing, sedangkan soal yang kedua yaitu tentang biaya sampingan. Untuk soal yang pertama, saya akan bacakan soalnya terlebih dahulu. PT Canteng Koning adalah sebuah perusahaan yang memproduksi baju batik dengan berbagai corak khas kedaerahan. PT Canteng Koning dalam proses produksinya, yaitu pada Departemen 2, terdapat unit ditambahkan produk rusak dan produk cacat. Unit rusak tersebut tidak dapat dijual. Berikut adalah data kegiatan produksi baju batik pada PT Canteng Koning yang terjadi pada Departemen 2. Di bagian unit dalam proses awal 90% selesai, yaitu sebanyak 20.200 unit. Unit diterima dari departemen sebelumnya sebesar 43.300 unit. Unit ditambahkan ke produksi 6.500 unit. Unit ditransfer ke departemen berikutnya 52.300 unit. Unit di dalam proses akhir 75% selesai, yaitu 9.300 unit. Kemudian unit rusak 70% selesai, yang mana terdiri dari unit rusak normal yaitu sebesar 4.700 unit. Kemudian unit rusak tidak normal sebesar 3.700 unit. Kemudian yang selanjutnya di bagian biaya, persediaan barang dalam proses awal dari departemen sebelumnya 11.500.000 rupiah, bahan 1.900.000 rupiah, tenaga kerja 7 juta, overhead pabrik dibebankan 5.250.000 rupiah. Biaya ditambahkan ke periode ini dari departemen sebelumnya 52.500.000 rupiah, bahan 42.500.000 rupiah, tenaga kerja 38 juta, overhead pabrik dibebankan 24 juta. Biaya perbaikan untuk unit cacat normal, yang mana terdiri dari tenaga kerja yaitu sebesar 1.700.000 rupiah, overhead pabrik 1.500.000 rupiah, unit cacat tidak normal yang mana terdiri dari tenaga kerja sebesar 950.000 rupiah, overhead pabrik 650.000 rupiah. Kebijakan perusahaan memperlakukan biaya unit rusak dalam produksi sebagai elemen biaya tersendiri di departemen terjadinya. Biaya produk rusak dan biaya perbaikan produk cacat normal belum diperhitungkan dalam tarif pembebanan biaya overhead. Perusahaan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nah, kemudian untuk tugasnya, buatlah laporan biaya produksi Departemen 2 bulan Desember 2020. Kemudian yang kedua, buatlah jurnal transaksi Departemen 2 bulan Desember 2020. Langsung saja kita beralih ke jawabannya. Nah, berikut laporan biaya produksi PT Canteng Koning bulan Desember 2020. Di bagian data kuantitas, unit dalam proses persediaan awal dari departemen sebelumnya 90%, bahan 90%, tenaga kerja 90%, overhead 90% dengan kuantitas 20.200. Kemudian unit ditransfer dari departemen sebelumnya sebesar 43.300. Ini dari soal. Unit ditambahkan ke produksi dengan kuantitas 6.500, juga dari soal. Ketika diakumulasikan akan menghasilkan total kuantitas 70.000. Kemudian unit ditransfer ke departemen berikutnya yaitu dengan kuantitas 52.300. Unit dalam proses persediaan akhir dari departemen sebelumnya 75%, bahan 75%, tenaga kerja 75%, overhead 75% dengan kuantitas 9.300 unit. Unit rusak yang meliputi rusak normal dan juga tidak normal dari departemen sebelumnya 70%, bahan 70%, tenaga kerja 70%, overhead 70% dengan kuantitas total yaitu 8.400. Ketika diakumulasikan juga akan menghasilkan total kuantitas 70.000. Jadi balance antara penjumlahan yang di atas sama penjumlahan yang di bawah.
Kemudian biaya yang harus dipertanggungjawabkan yaitu persediaan barang dalam proses awal dari departemen sebelumnya, jumlah unitnya 20.200. Sedangkan untuk jumlah biayanya 11.500.000 rupiah. Bahan jumlah biayanya 1.900.000 rupiah. Ini dari soal. Tenaga kerja jumlah biayanya 7 juta. Overhead pabrik dibebankan jumlah biayanya 5.250.000 rupiah. Lalu untuk jumlah biaya persediaan awal yaitu 25.650.000 rupiah. Jadi ini merupakan penjumlahan dari departemen sebelumnya, bahan, tenaga kerja, dan juga overhead pabrik, sehingga menghasilkan total jumlah biaya persediaan awal yaitu 25.650.000 rupiah. Kemudian biaya ditambahkan ke periode ini dari departemen sebelumnya yaitu 43.300. Sedangkan untuk jumlah biayanya yaitu 52.500.000 rupiah. Dan jumlah unit ekuivalen yaitu 63.500 dan biaya per unit yaitu 1.008. Nah, bagaimana cara kita mengetahui jumlah unit ekuivalen itu sendiri? Saya akan jelaskan tentang tata cara menghitung unit ekuivalen. Nah, cara menghitung unit ekuivalen, yang pertama unit ditransfer ke departemen berikutnya dari departemen sebelumnya yaitu 52.300, bahan 52.300, tenaga kerja 52.300, overhead 52.300. Ini diambil dari data kuantitas. Unit dalam proses persediaan akhir dari departemen sebelumnya yaitu dengan mengalihkan 9.300 dikali 75%. Ini diambil dari data kuantitas sehingga menghasilkan 6.975. Kemudian bahan yaitu 9.300 dikali 75% juga menghasilkan 6.975. Tenaga kerja 9.300 dikali 75% menghasilkan 6.975. Overhead pabrik 9.300 dikali 75% juga menghasilkan 6.975. Kemudian unit rusak normal dan juga tidak normal yaitu dengan mengalihkan 8.400 dikali 70%, di mana nilai ini diambil dari data kuantitas menghasilkan nilai 5.880 pada departemen sebelumnya. Kemudian pada bahan 5.880, tenaga kerja 5.880, dan overhead juga 5.880. Ketika diakumulasikan dari departemen sebelumnya, maka akan menghasilkan total 65.155 unit. Pada bagian bahan sama 65.155 unit, tenaga kerja 65.155 unit, overhead 65.155 unit. Sehingga kita sudah bisa mengetahui jumlah unit ekuivalennya. Nah, lalu biaya per unit di sini 1.008 itu diperoleh dengan penghitungan dari departemen sebelumnya pada persediaan barang dalam proses awal, ditambahkan biaya ditambahkan ke periode ini di bagian dari departemen sebelumnya juga, yaitu 11.500.000 rupiah ditambah 52.500.000 rupiah, kemudian dibagi dengan jumlah unit ekuivalennya yaitu 63.500 sehingga menghasilkan biaya per unitnya 1.008. Kemudian unit ditambahkan ke produksi yaitu sebesar 6.500 sehingga jumlah dan biaya per unit disesuaikan saat ada penambahan yaitu 70.000 unit, yaitu menjumlahkan unit dari departemen sebelumnya, kemudian
pada biaya ditambahkan dari departemen sebelumnya, kemudian unit ditambahkan ke produksi, sehingga menghasilkan total unit 70.000. Kemudian bahan, yaitu jumlah biayanya yaitu sebesar Rp42.500.000 dengan jumlah unit ekuivalen 65.155, dan kemudian biaya per unit yaitu Rp681. Nah, jumlah biaya per unit di sini dihasilkan dari penjumlahan bahan pada persediaan barang dalam proses awal ditambahkan dengan bahan pada biaya ditambahkan ke periode ini, sehingga menghasilkan Rp681 per unitnya. Kemudian overhead pabrik, kemudian tenaga kerja, yaitu jumlah biayanya sebesar Rp38 juta. Kemudian overhead pabrik dibebankan, jumlah biayanya 24 juta, sehingga jumlah biaya ditambahkan secara keseluruhan yaitu sebesar Rp157 juta. Biaya perbaikan produk cacat normal tenaga kerja, yaitu jumlah biayanya 1.700.000, unit ekuivalennya 65.155, kemudian biaya per unitnya yaitu Rp717. Overhead pabrik dibebankan dengan jumlah biaya Rp1.500.000, jumlah unit ekuivalennya 65.156, dan biaya per unitnya Rp472. Rp472 ini diperoleh dari penjumlahan overhead pabrik pada persediaan barang dalam proses awal ditambahkan dengan overhead pabrik pada biaya ditambahkan ke periode ini, kemudian overhead pabrik ditambahkan dengan overhead pabrik pada biaya perbaikan produk cacat normal, sehingga menghasilkan biaya per unitnya yaitu Rp472. Kemudian jumlah biaya ditambahkan secara keseluruhan yaitu Rp3.200.000. Biaya perbaikan produk cacat tidak normal tenaga kerja sebesar Rp950.000. Overhead pabrik dibebankan Rp650.000, sehingga jumlah biaya ditambahkan yaitu Rp1.600.000. Jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan yaitu Rp187.450.000. Jadi ini menjumlah pada persediaan barang dalam proses awal dijumlahkan dengan biaya ditambahkan ke periode ini, kemudian ditambahkan dengan biaya perbaikan produk cacat normal, dan dijumlahkan dengan biaya perbaikan produk cacat tidak normal, sehingga menghasilkan jumlah biaya Rp187.450.000 dengan biaya per unitnya yaitu Rp2.852. Selanjutnya pertanggungjawaban biaya. Namun sebelum menghitung pertanggungjawaban biaya, terlebih dahulu saya akan melakukan penghitungan biaya produk rusak, normal, dan juga tidak normal dari departemen sebelumnya, yaitu dengan mengalihkan 8.400 dikali 70%, ini diambil dari data kuantitas, kemudian dikali dengan 1.008, yaitu merupakan biaya per unitnya pada departemen sebelumnya di bagian biaya ditambahkan, sehingga menghasilkan Rp5.926.299. Bahan dengan mengalihkan 8.400 dikali 70%, kemudian dikali 681, sehingga menghasilkan Rp4.006.937. Tenaga kerja dengan mengalihkan 8.400 dikali 70% dikali 717 menghasilkan Rp4.214.504. Overhead pabrik dengan mengalihkan 8.400 dikali 70% dikali 472 menghasilkan Rp2.775.000
rupiah, sehingga total biayanya yaitu 16.922.773 rupiah. Kemudian alokasi biaya produk rusak normal dan juga tidak normal. Rusak normal yaitu 16.922.773 dibagi 8.400 dikali 4.700 menghasilkan 9.468.694 rupiah. Rusak tidak normal yaitu dengan membagi 16.922.773 dibagi 8.400 dikali 3.700 menghasilkan 7.454.78 rupiah. Kemudian untuk rincian biaya alokasi rusak normal dari departemen sebelumnya 5.926.299 rupiah dikali 4.700 dibagi 8.400 menghasilkan 3.315.906 rupiah. Bahan 4.006.937 dikali 4.700 dibagi 8.400 menghasilkan 2.241.977 rupiah. Tenaga kerja 4.214.504 rupiah dikali 4.700 dibagi 8.400 menghasilkan 2.358.115 rupiah. Overhead pabrik 2.775.032 rupiah dikali 4.700 dibagi 8.400 menghasilkan 1.552.697 rupiah. Jadi total biayanya yaitu 9.468.694 rupiah. Alokasi biaya rusak normal ke unit ditransfer dan barang dalam proses dialokasikan ke unit ditransfer yaitu 9.468.694 dikali dalam kurung 52.300 dibagi dalam kurung 52.300 ditambah 9.300 menghasilkan 8.039.167 rupiah. Dialokasi ke persediaan akhir yaitu 9.468.694 rupiah dikali dalam kurung 9.300 dibagi dalam kurung 52.300 ditambah 9.300 yaitu menghasilkan 1.429.527 rupiah. Kemudian rincian biaya produk rusak normal ke persediaan akhir dari departemen sebelumnya 3.316.320 dikali dalam kurung 9.300 dibagi dalam kurung 52.300 ditambah 9.300 menghasilkan 500.616.616 rupiah. Bahan 2.747.150 rupiah dikali 9.300 dibagi dalam kurung 2.300 ditambah 9.300 menghasilkan 338.480. Tenaga kerja 2.585.940 dikali dalam kurung 9.300 dibagi 2.300 ditambah 9.300 menghasilkan 356.014 rupiah. Overhead pabrik yaitu 1.552.880 dikali 9.300 dibagi 52.300 ditambah 9.300 menghasilkan 276.101 rupiah. Jadi total biayanya yaitu 1.471.211 rupiah. Kemudian pertanggungjawaban biaya ditransfer ke departemen selanjutnya yaitu sebesar 149.181.649 rupiah. Kemudian alokasi biaya produk rusak normal ke unit sisa yang ditransfer yaitu 8.039.167 rupiah. Jumlah biaya ditransfer yaitu sebesar 157.220.816 rupiah. Jadi di sini merupakan penjumlahan dari biaya ditransfer ke departemen selanjutnya ditambahkan dengan alokasi biaya produk rusak normal ke unit sisa yang ditransfer sehingga menghasilkan 157.220.816 rupiah.
biaya persediaan barang dalam proses akhir dari departemen sebelumnya yaitu sebesar Rp7.029.921, bahan Rp4.753.127, tenaga kerja Rp4.999.348, overhead pabrik yaitu Rp3.291.811, alokasi biaya rusak normal ke BDB akhir yaitu Rp1.429.527, kemudian jumlah biaya BDP akhir yaitu Rp21.175.106. Jadi ini merupakan penjumlahan dari biaya persediaan barang dalam proses akhir dari departemen sebelumnya, dijumlahkan dengan bahan, dijumlahkan dengan tenaga kerja, dijumlahkan dengan overhead pabrik, dan juga dijumlahkan dengan alokasi biaya rusak normal ke BDP akhir, sehingga menghasilkan total Rp21.175.106. Kemudian alokasi biaya produk rusak ke unit tidak normal yaitu Rp7.454.78. Alokasi biaya perbaikan produk cacat tidak normal yaitu Rp1.600.000. Lalu jumlah pertanggungjawaban biaya yaitu sebesar Rp187.450.000. Nah, data ini diperoleh dari penjumlahan jumlah biaya keseluruhan, yaitu jumlah biaya ditransfer dijumlahkan dengan jumlah biaya BDP akhir, kemudian dijumlahkan dengan alokasi biaya produk rusak ke unit tidak normal dan alokasi biaya perbaikan produk cacat tidak normal, sehingga menghasilkan total biaya yang harus dipertanggungjawabkan yaitu Rp187.450.000, sehingga balance dengan jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, jurnal yang diperlukan untuk mencatat biaya yang terjadi di Departemen 2 pada bulan Desember 2020. Yang pertama, biaya yang ditransfer dari Departemen 1 ke Departemen 2, barang dalam proses Departemen 2 pada debit, dan barang dalam proses Departemen 1 pada kredit, di mana barang dalam proses Departemen 2 yaitu sebesar Rp52.500.000 pada debit, dan barang dalam proses Departemen 1 sebesar Rp52.500.000 pada kredit. Kemudian biaya bahan baku yang ditambahkan di Departemen 2, barang dalam proses Departemen 2 sebesar Rp42.500.000 pada debit, dan bahan sebesar Rp42.500.000 pada kredit. Selanjutnya, distribusi tenaga kerja produksi ke Departemen 2, di mana barang dalam proses Departemen 2 sebesar Rp38 juta pada debit, dan gaji dan upah sebesar Rp38 juta pada kredit. Selanjutnya, biaya overhead pabrik yang dibebankan ke Departemen 2, barang dalam proses Departemen 2 sebesar Rp24 juta pada debit, dan biaya overhead yang dibebankan sebesar Rp24 juta pada kredit. Selanjutnya, biaya perbaikan produk cacat normal selama bulan Desember, barang dalam proses Departemen 2 sebesar Rp3.200.000 pada debit, gaji dan upah sebesar Rp1.700.000 pada kredit, biaya overhead yang dibebankan Rp1.500.000 pada kredit. Kemudian biaya perbaikan produk cacat tidak normal selama bulan Desember, rugi produk cacat tidak normal sebesar Rp1.600.000 pada debit, gaji dan upah sebesar Rp950.000 pada kredit, biaya overhead yang dibebankan sebesar Rp650.000 pada kredit. Selanjutnya, biaya unit selesai di Departemen 2 yang ditransfer ke Departemen akhir, barang dalam proses Departemen 3 sebesar Rp18.195.922 pada debit, rugi produk rusak tidak normal sebesar Rp7.454.078 pada debit, dan barang dalam proses Departemen 2 sebesar Rp25.650.000 pada kredit. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait soal yang kedua, yaitu tentang produk sampingan. Nah, sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu soal tersebut. PT Magda memproses kedelai untuk dijadikan tempe dan susu kedelai. Di departemen yang pertama, kedelai dipisahkan ke dalam tempe dan susu kedelai yang akan ditransfer ke Departemen 2 untuk dibuat menjadi susu kedelai.
Perusahaan menggunakan sistem proses untuk mengakumulasikan biaya. Berikut adalah data yang berhasil dikumpulkan. Keterangan kuantitas yang diproduksi. Pada bagian tempe yaitu memproduksi 500 kg dan pada bagian susu kedelai yaitu juga memproduksi 500 kg. Harga jual pada titik pisah per kilogramnya untuk tempe yaitu sebesar Rp1.000 dan untuk susu kedelai sebesar Rp1.200. Biaya tambahan per kilogramnya untuk tempe tidak ada, tetapi untuk susu kedelai sebesar Rp100 di Departemen 2. Harga jual setelah pemrosesan tambahan per kilogramnya untuk tempe tidak ada, untuk susu kedelai sebesar Rp1.300. Total biaya bersama sebesar Rp700 di Departemen 1 dialokasikan dengan metode satuan fisik. Tidak ada persediaan awal dan persediaan akhir. Yang diminta adalah yang pertama, hitunglah biaya bersama yang dialokasikan kepada masing-masing produk. Yang kedua, hitunglah total biaya pembuatan susu kedelai. Dan yang ketiga, buatlah pencatatan jurnalnya. Pada Departemen 1, bahan baku sebesar Rp350, tenaga kerja langsung Rp200, overhead pabrik Rp150, sehingga totalnya yaitu Rp700. Pada Departemen 2, dalam kilogram, bahan baku sebesar Rp50, tenaga kerja langsung Rp30, overhead pabrik Rp20, total Rp100. Lalu untuk jawabannya sendiri, yang pertama alokasi biaya bersama adalah sebagai berikut. Produk tempe dengan kuantitas 500 kg, persentasenya yaitu 50%, sehingga alokasi biaya bersamanya yaitu Rp350. Kemudian susu kedelai kuantitasnya yaitu 500 kg dan persentasenya yaitu 50%, dan alokasi biaya bersamanya yaitu Rp350. Jadi sehingga di total untuk kuantitasnya yaitu lengkap 1000 kg, persentasenya 100%, dan alokasi biaya bersamanya yaitu Rp700. Perhitungan persentase tempe yaitu sama dengan 500 per 1000 dikali 100%, sehingga menghasilkan 50%. Susu kedelai 500 per 1000 dikali 100%, maka menghasilkan bobot 50%. Perhitungan alokasi biaya bersama tempe 500 per 1000 dikali 700 menghasilkan biaya Rp350, dan susu kedelai 500 per 1000 dikali 700 rupiah menghasilkan Rp350. Kemudian yang kedua, biaya tambahan yaitu sebesar Rp100. Total biaya produksi susu kedelai yaitu biaya larutan kedelai ditambahkan total biaya tambahan, di mana biaya larutan kedelai di sini yaitu sebesar Rp350 ditambahkan Rp100 dikali 500 kg, yaitu dikalikan dengan kuantitas biaya tambahannya yaitu pada susu kedelai itu sendiri. Jadi diturunkan sebesar Rp350 ditambahkan dengan hasil perhitungan 100 dikali 500 kg yaitu Rp50.000, sehingga menghasilkan total biaya produksi susu kedelai sebesar Rp50.350. Keterangan pendapatan yaitu 500 kg dikali Rp1.200 menghasilkan Rp600.000. Susu kedelai 500 kg dikali Rp1.300 menghasilkan Rp650.000. Kemudian bebannya pada tempe yaitu Rp350 dan beban pada susu kedelai yaitu sebesar Rp50.350. Kemudian laba pada tempe yaitu Rp599.650. Ini merupakan pengurangan dari pendapatan yang sebesar Rp600.000 dikurangi Rp350. Kemudian pada susu kedelai total labanya yaitu Rp599.650. Ini didapatkan dari pengurangan dari pendapatan dikurangi beban, di mana pendapatan itu sendiri yaitu Rp650.000 dikurangi Rp50.350. Kemudian yang ketiga, jurnal departemen yang pertama. Persediaan kedelai tempe yaitu sebesar Rp350. Persediaan larutan susu kedelai departemen yang pertama Rp350.000 pada debit. Kemudian bahan sebesar Rp350 pada kredit,
tenaga kerja langsung Rp200 pada kredit, overhead pabrik sebesar Rp150 pada kredit. Persediaan larutan susu kedelai Departemen 2 sebesar Rp350 pada debit, dan persediaan larutan susu kedelai Departemen yang pertama sebesar Rp350 pada kredit. Kemudian jurnal Departemen 2 persediaan susu kedelai sebesar Rp50.350 pada debit, dan persediaan larutan susu kedelai Departemen yang pertama sebesar Rp350 pada kredit. Bahan sebesar Rp25.000 pada kredit dengan penghitungan Rp50 dikali 500 kg. Tenaga kerja langsung sebesar Rp15.000 pada kredit diperoleh dari perkalian antara Rp30 dikali 500 kg, yaitu kuantitas dari susu kedelai. Kemudian overhead pabrik sebesar Rp10.000 pada kredit diperoleh dari Rp20 dikali 500 kg. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.